benar Tuhan, segenap hidup kami persembahkan kepadamu. Sebab hidup kami datangnya daripadamu. Ajar kami Tuhan memiliki hidup, memiliki hati yang benar kepadamu. Sehingga saat kami mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan hati kami Tuhan Yesus, Engkau berkenan di dalamnya. Kau mengurapi setiap anak-anak mudamu Tuhan Yesus. Sore hari ini, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebab tanpa pengurapan daripada-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Dan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, karena kami tahu bahwa firman-Mu yang sanggup mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Shalom. Wah, ini pure anak muda nih ya. Minggu-minggu lalu saya lihat masih ada yang tua gitu ya, yang ini pure anak muda. Benar-benar anak muda loh ini ya. Terima kasih buat Pak Pastor Robert yang memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi firman Tuhan. Dan terima kasih buat Gembala juga ya, tapi nggak ada. Terima kasih ya. Teman-teman, kita mau belajar, saya membawakan tema miliki motivasi yang benar dan akar yang kuat dalam mengikut Kristus, dalam mengikut Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita langsung saja lihat Amsal 12 ayatnya yang ketiga. Amsal 12 ayatnya yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikannya, tetapi akar orang benar tidak akan goyah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa Indonesia yang mengatakan angin tak dapat digenggam, asap tak dapat ditangkap. Tetapi rahasia tidak akan selama-lamanya dapat disembunyikan. Ya, sebagus apapun kita menyembunyikan rahasia atau kekurangan kita atau keburukan kita, suatu saat itu pasti akan ketahuan. Sebagaimana bagusnya kita menyembunyikan karakter buruk kita, mungkin kita bisa menutup-nutupin di depan orang banyak. Tapi suatu saat pasti akan ketahuan. Karena kenapa? Karena untuk mengenal seseorang, kita cuma dekat saja sama dia. Beberapa bulan mungkin, beberapa lama, kita pasti tahu, oh ternyata orangnya ini begini. Gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang fasik itu, mungkin kita semua tahu bahwa orang fasik itu adalah seseorang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi memilih untuk tidak melakukan firman Tuhan. Itu orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi memilih untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak memungkiri kebenaran firman Tuhan itu sendiri, kekuatan dari firman itu sendiri. Itu orang fasik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saya mendapatkan begini. Orang yang memiliki motivasi yang tidak benar,
itu adalah salah satu orang fasik. Saya ulangin. Orang yang memiliki motivasi yang tidak benar dalam mengikut Tuhan, itu adalah salah satu orang fasik. Amin. Sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman yang telah kita baca tadi adalah membicarakan atau menjelaskan tidak akan selama-lamanya orang fasik itu akan bertahan hidup di dalam kefasikannya. Menikmati kefasikannya, tidak selama-lamanya. Dan tidak selama-lamanya orang jahat itu dapat menyembunyikan kejahatannya. Amin? Ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa jemaat kita juga, ya ini masih anak muda juga, baru berkeluarga. Dia mengatakan seperti ini, Om, dia panggil saya Om. Om, kenapa ya saya ini melakukan kebenaran sepertinya udah benar. Saya udah doa iya, bekerja iya. Tapi saya lihat teman-teman saya yang di kantor, wah begajulan. Tapi seakan-akan dia itu naik jabatan lebih cepat, ya kan? Sepertinya sehat-sehat saja, baik-baik saja. Tapi sesungguhnya saya tahu dia orangnya. Penjilat, tapi kayaknya aman aja dia Om. Kenapa ya saya ini begitu? Saya berkekurangan, iya kan? Saya ini naik jabatan, wah udah beberapa tahun gak naik-naik tuh. Ada keluhan-keluhan saat melihat orang-orang fasik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teman-teman, bahwa jangan pernah melupakan firman Tuhan. Tetap setia, saudaraku. Tetap setia. Dengan apa yang sudah benar kita lakukan, itu sudah rule-nya Tuhan. Lakukan dengan setia. Coba kita lihat di Amsal 3 ayatnya yang ke-33. Supaya kita orang-orang percaya yang sudah melakukan atau yang sudah memiliki motivasi yang benar, jangan tersandung dengan orang-orang yang fasik ini. Ya. Amsal 3 ayat 33 dikatakan seperti ini. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Tetapi tepat kediaman orang benar diberkati Tuhan. Kita mesti harus paham ini, ngerti firman ini. Oleh sebab itu, teman-teman, mari. Kalau kita sudah melakukan hal yang benar, tapi seakan-akan belum menerima jawabannya, apa yang kita pergumulkan belum tercapai, berarti Tuhan ada rencana yang besar di situ. Amin. Oh ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Coba kita lihat lagi Mazmur 37 ayatnya yang ke-25. Ini firman Tuhan yang sudah familiar sekali bagi setiap kita. Mazmur 37 ayatnya yang ke-25. Dikatakan seperti ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini adalah janji Tuhan. Masakan Tuhan yang berjanji dan Tuhan tidak bisa menggenapi. Amin. Oleh sebab itu, pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang melihat setiap
motivasi kita. Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita. Ada waktu-waktu yang tepat untuk Tuhan memberikan sesuatu berkatnya buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Maka firman Tuhan katakan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Apapun yang menjadi cita-cita kita, niat hati kita yang luhur, Tuhan tahu memberikan waktunya yang tepat bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu anak muda YouTuber sangat terkenal sekali di zamannya. Dia mungkin kalau saya kasih tahu nih, clue-nya murah banget. Nah, ya kan? Murah banget. Itu saudaranya Sam tuh, dari Medan, ya kan? Tuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan anak muda ini sungguh top. Apa yang dia lakukan dengan hartanya itu sungguh top. Mungkin kita banyak yang melihat YouTube-nya, ya. Dia berbagi kasih kepada orang-orang yang susah. Orang-orang yang marginal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu duitnya kayaknya enggak berseri untuk dibagi-bagikan begitu saja. Apakah itu enggak baik? Oh ya, sangat baik. Apakah itu enggak menyukakan hati Tuhan? Ya, itu menyukakan hati Tuhan. Karena kenapa? Karena dia berbagi kepada orang-orang yang susah. Tapi ada satu hal, perkataan yang dia pernah katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia mengatakan seperti ini. Tuhan pun tidak sanggup untuk memiskinkan saya. Bayangkan itu. Tuhan, dia bilang enggak sanggup memiskinkan dia. Karena kenapa? Karena dia tahu aku sudah melakukan kebaikan nih. Berbagi kepada orang-orang yang susah. Bukankah itu firman Tuhan? Iya. Nah, saya merenungkan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ya, dia berpatokan kepada firman Tuhan ini. Amsal 19 ayatnya yang ke-17. Nih ya, mungkin ini pikiran saya nih. Amsal 19 ayat, nih. Ini firman Tuhan loh. Ini yang dia lakukan Bapak Ibu. Saudara yang terkasih. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Yang akan membalas perbuatannya itu. Firman Tuhan dia lakukan. Memiutangi Tuhan, bayangkan. Saya nggak tahu persisnya, tapi saya tiba-tiba berpikir aja bahwa mungkin ini dia pegang firman Tuhan ini. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Dan dia menganggap bahwa Tuhan itu akan membalas apa yang dia kerjakan. Apa yang sudah dia perbuat, saudaraku. Amin. Tapi kalau kita mengartikan firman Tuhan itu seperti ini, wah celaka. Sampai dia bisa berani katakan, Tuhan pun tidak bisa memiskinkan saya. Enggak sanggup. Karena kenapa? Karena dia memberi kepada orang-orang yang lemah, orang miskin, orang yang berkekurangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap kita anak-anak Tuhan jangan pernah berpikiran bahwa kalau kita sudah melakukan kebaikan bahwa Tuhan itu akan jaga kita, akan berkati kita berlimpah-limpah. Seperti apa yang kita pikirkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tidak bisa ngatur Tuhan. Tidak bisa, saudaraku. Siapa yang bisa ngatur Tuhan? Enggak ada.
Sebab Tuhan yang memiliki segalanya yang ada di muka bumi ini. Inilah motivasi anak muda ini yang salah. Dia punya pemahaman yang salah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Punya motivasi yang salah. Dan oleh karena itu saudaraku, jangan sampai kita masih anak-anak muda di tempat ini punya motivasi yang salah mengiring Tuhan. Milikilah motivasi yang benar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita punya motivasi yang salah, maka Tuhan akan memutuskan, Tuhan tidak akan mau memberkati kita lagi. Tidak akan pernah memakai kita lagi. Mungkin kita pelayan Tuhan, pengkhotbah, ya kan. Worship leader, singer, pemain musik, saudaraku, ataupun pengusaha, sama aja. Pekerja di satu perusahaan. Kalau kita punya motivasi yang salah, suatu saat nanti Tuhan akan berhentikan kita dari kasih anugerah Tuhan. Berhenti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anak muda YouTuber ini. Tahukah saudara nasibnya sekarang seperti apa? Masih ada di dalam penjara sampai saat ini. Dan semua harta kekayaannya, mobil-mobil sportnya, rumahnya yang mewah disita semua. Lebih miskin daripada sebelumnya. Amin. Oleh sebab itu, hati-hati. Setiap kita jangan sampai kita memiliki motivasi yang salah dalam mengiring Tuhan. Kita baca lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Tawari 28 ayatnya yang ke-9a. 1 Tawari 28 ayatnya yang ke-9a. Dikatakan seperti ini. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Saudaraku garis bawahi dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Jadi pada saat kita melakukan kebaikan-kebaikan apapun itu, pelayanan-pelayanan apapun itu, kita mesti harus tulus hati dan ikhlas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita kita. Jadi teman-teman, saat kita melakukan apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun, pelayanan apapun yang kita lakukan. Sebelum kita melakukannya, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi niat setiap hati kita. Apa yang menjadi tujuan kita di dalam apa yang kita lakukan itu. Sudah tahu Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas sekali dikatakan bahwa sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, apalagi yang anak-anak muda nih, yang bisa lebih lagi berkarya, ya, luar biasa. Wow. Tapi punya niat, punya motivasi yang benar. Amin. Miliki itu. Kalau kita nggak mau miliki itu, maka Tuhan akan nggak pakai kita. Tahu nggak saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita, sekalipun kita jago nih
main musik atau apa, WL atau khotbah, jago khotbah. Tuhan itu punya stok banyak sekali. Kalau kita memiliki motivasi yang tidak benar, Tuhan akan gantikan kita. Pasti itu. Saya selalu pegang itu kok. Jadi saya nggak merasa gagah-gagahan gitu. Saya tahu bahwa di luar sana ada yang antri menggantikan posisi saya. Oh iya, pasti itu. Dimanapun di perusahaan kita bekerja, ya, di tempat-tempat di mana kita bekerja, itu sudah Tuhan itu ada stoknya kok. Kita punya niat yang nggak benar, Tuhan ganti kita. Di reshuffle. Ya. Oleh sebab itu teman-teman, mari miliki motivasi yang benar dalam mengikuti Tuhan. Oleh karena itu, tadi di Amsal 12 ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa orang tidak akan tetap tegak karena kefasikannya. Kita tidak akan tetap berdiri kalau kita memiliki motivasi yang tidak benar. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang kecewa, ya kan? Sakit hati, kepahitan. Karena memang niatnya itu enggak tercapai. Motivasinya itu enggak tercapai. Cita-citanya itu enggak tercapai. Itu yang membuat anak-anak Tuhan itu kecewa. Apa yang diinginkan hatinya itu enggak tercapai. Itu yang membuat anak-anak Tuhan bisa kecewa. Meninggalkan Tuhan. Enggak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Enggak ada gereja-gerejaan lagi. Udahlah mendingan di luar sana lah. Sama aja. Di dalam gereja juga begitu. Mendingan di luar sekalian. Hati-hati, jangan. Jangan pernah tergoda dengan perkataan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perhatikan bahwa jangan sampai ada benih bibit motivasi yang salah itu dalam hati kita masing-masing. Cross check itu. Benar-benar cross check. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baru kemarin ada satu gadis anak Tuhan yang kecewa dan punya hati ya ikut Tuhan itu tuh maunya ya pengennya dia gitu yang terjadi. Gadis ini ada sakit glukoma, saudaraku. Matanya dua-duanya glukoma. Dan cantik. Gadis ini cantik sekali. Cantik kalau ukuran saya ya, cantik. Gitu. Tapi pada saat dia pacaran, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan anak muda, orang percaya, kan kalau udah pacaran begitu tuh dekat, nggak mungkin dong ditutup-tutupin kan, mesti harus terbuka dong apa menjadi kelemahannya, apa yang, karena kalau pacaran itu udah bekerja nggak mungkin lagi kayak pacaran SMA ya kan, pasti akan serius. Nah, pada saat dia ketemu pacaran dengan anak muda, orang percaya, dia cerita tentang sakitnya saudaraku yang dikasih. Saya ini sakit glukoma. Jadi bisa sewaktu-waktu mata saya ini akan buta dua-duanya. Sewaktu-waktu. Tapi sekarang belum buta saudaraku. Karena dia masih selalu ke dokter, berobat. Nah anak muda orang percaya ini langsung jaga jarak nih. Jaga jarak dia.
saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia bilang sama istri saya udah 4 kali Ci pacaran dan itu udah mau serius. 4 kali ditolak, dijauhin pelan-pelan. Dan gak ada kabar juga sama sekali. Diam-diam aja. Dijauhin. Dia sangat kecewa. Dia bilang, kenapa ya? Saya ini begini. Dan dia tidak sadar bahwa motivasi hatinya itu salah. Seandainya kalau dia ditolak, ya single aja kenapa sih? Tapi ikut Tuhan. Gitu. Tapi hari kemarin, persis hari kemarin, teman-teman dia memutuskan untuk ijab kabul. Karena ada anak seberang, anak muda seberang yang waduh kalau saya lihat tampangnya abang-abang banget. Serius ini. Pada saat dia jatuh hati sama anak gadis ini, dia langsung terima loh. Dia ceritakan semua sakitnya, oh enggak apa-apa. Kita jalani baik-baik. Langsung jatuh hati dia. Nikah. Kemarin baru nikah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu sangat menyedihkan sekali. Saudaraku. Sangat menyedihkan sekali itu. Nah oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan cuma karena cinta. Terus kita tinggalkan Tuhan. Apakah kita nggak tahu kalau nggak ada ini 4 kali mungkin yang kelima. Nggak ada yang kelima mungkin yang keenam. Iya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu saudaraku mari benar-benar kita mesti harus punya motivasi yang benar ikut Tuhan itu. Punya motivasi benar ikut Tuhan. Mesti tahu benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan bahwa kadangkala ada orang berkata bahwa kita kan manusia, kadang-kadang kita nggak sadar juga bahwa kita melakukan hal yang tidak benar, punya motivasi yang kita nggak tahu. Itu memang ada bibitnya di dalam setiap kita. Oke, tapi jangan itu menjadi alasan buat kita untuk membenarkan diri. Karena memang ada dalam firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur 19 ayatnya yang ke-12. Mazmur 19 ayat yang ke-12. Ini perkataan doa Daud kepada Tuhan. Dia katakan seperti ini. Mazmur 19 ayatnya yang ke-12. Oh 13 berarti. Ini bukan ini. 13. Dikatakan seperti ini. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Saudaraku, kita boleh saat kita punya motivasi yang gak benar tanpa kita sadari. Tapi kita mesti harus seperti doa Daud. Tuhan kita berdoa sama Tuhan bahwa supaya Tuhan melepaskan kita dari apa yang tidak kita sadari itu. Supaya kita terbebas dengan itu. Dan cepat-cepat saudaraku, ya, cepat-cepat untuk berbalik. Itu pentingnya saudaraku, kita punya teman, kita punya sahabat. Itu pentingnya. Supaya kita, saudaraku yang dikasih, kalau kita cuma berdiri sendiri, kita nggak bisa. Kita nggak tahu kita punya motivasi yang benar apa salah. Tapi dengan adanya teman-teman kita, dengan adanya sahabat-sahabat kita, komunitas kita, itu yang menegur kita. Itu yang menasehati kita. Oh, kamu kayaknya udah beda loh.
kamu udah begini loh, seperti itu. Itu pentingnya komunitas, pentingnya sahabat buat kita. Saya teringat di renungan di minggu ini, tapi di hari apa gitu. Ada yang berkata seperti ini, Daud itu punya sahabat loh. Daud itu sampai ditulis, sahabat Daud. Itu keren sekali. Jadi saya berpikir bahwa mungkin hanya Daud aja nih punya departemen persahabatan di dalam kerajaannya. Loh iya. Ada ruangan khusus gitu kan buat sahabat nih, buat canda-canda gitu kan. Tapi sahabatnya itu, sahabat Daud yang menolong dia. Yang menjadi pemberi informasi dari anaknya yang mengkudeta dia. Daud saat itu dikudeta sama anaknya, dia keluar, saudaraku melarikan diri, tapi sahabatnya itu ada di dalam. Namanya siapa? Husai. Sahabat Daud. Dan Husai inilah yang memberikan informasi bagaimana kondisi di istana. Itu saudaraku pentingnya sahabat, pentingnya komunitas. Amin. Saudaraku, itu sebabnya bahwa sangat penting kita punya, mari miliki motivasi yang benar dalam setiap hati kita. Miliki motivasi yang benar. Ada kesaksian juga, ini hamba Tuhan dulu sempat satu kelas sama saya nih, hamba Tuhan nih. Dia membangun pengembalaan itu sudah beberapa lama gitu, udah mungkin puluhan tahun. Dan jemaatnya lumayan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi tiba-tiba dia punya kejenuhan. Dia punya hati yang miring gitu ya, tidak benar di hadapan Tuhan. Dan itu didukung sama istrinya juga. Dia bilang, papa udah tinggalin aja ini pengembalaan. Kita mau menikmati masa tua kita. Masa dari dulu kita melayani Tuhan, kita gak pernah menikmati hari-hari bersama, hari-hari berdua. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini motivasinya apa gitu. Dan akhirnya saudaraku, gerejanya dijual. Bukannya dikasih kepada siapa kayak gitu yang mau mengembalakan ya. Tapi dijual, benar-benar dijual tempatnya. Jadi jemaat itu kemana-mana kececer-cecer seperti itu. Saudaraku, sangat menyedihkan sekali. Oleh sebab itu, yuk saudaraku, teman-teman, kita punya motivasi yang benar. Yang kedua, Amsal 12 ayatnya yang ketiga, B, dikatakan seperti ini. Tapi akar orang benar tidak akan goncang. Ya, dikatakan tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Saudaraku, sama seperti pohon, sehat atau tidaknya pohon tersebut itu bukan tergantung dari kita lihat daunnya. Tidak tergantung kita lihat dari buahnya, saudaraku, atau dari pohonnya. Tapi pohon yang sehat itu kita lihat mesti harus dari akarnya. Amin. Dari akarnya, bukan dari daun dan buahnya, tapi dari akarnya. Ternyata anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu bisa memiliki motivasi yang salah karena memang tidak punya akar yang kuat dan sehat di dalam mengiring Tuhan. Satu contoh, kita sering melihat bahwa
sekuntum mawar yang sudah dipotong, tinggal batangnya dan dimasukin ke vas bunga yang ada airnya. Kelihatannya bagus. Ada kembangnya, daunnya hijau. Tapi itu bertahan cuma satu musim saja, paling 1 minggu kuatnya. Setelah itu daunnya pasti akan layu, daunnya pasti akan gugur, dan kembangnya itu pasti akan gugur juga. Karena kenapa? Karena sekuntum mawar itu nggak ada akarnya. Itu cuma pohonnya aja, batangnya aja digunting terus masukin dalam air. Sama halnya dengan kita. Saat hidup kita itu tidak punya akar yang menyentuh air dan yang menyentuh unsur hara, yaitu firman Tuhan, hadirat Tuhan. Maka kita tidak akan pernah kuat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sama juga satu pohon, kalau kita tanam di tempat yang satu, sebulan kita cabut lagi, kita tanam lagi ke tempat yang lain. Kita lakukan berulang-ulang. Maka pohon itu akan mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pasti akan mati. Pasti akan mati. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mesti harus sungguh-sungguh punya akar yang menyentuh air kehidupan itu. Yaitu firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Sebagai anak-anak muda, teman-teman mesti harus lebih lagi dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Supaya akar iman percaya kita itu kuat. Maka pohonnya menjadi kuat. Maka daunnya akan menjadi hijau. Buahnya menjadi segar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Coba kita lihat saudaraku, Ayub 14 ayatnya yang ke-7 sampai ke-9. Ayub 14 ayatnya yang ke-7 sampai 9. Dikatakan seperti ini, karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannyalah ranting seperti sama. Selama akar pohon itu masih ada di dalam dan menyentuh air, menyentuh unsur hara, dia tetap akan berbuah. Dia tetap akan bertumbuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sama kehidupan kita. Selama kita dalam hadirat Tuhan, di dalam firman Tuhan, sesakit apapun daging ini disakiti, kita masih tetap bertumbuh. Pasti akan bertumbuh. Karena kenapa? Karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam firman Tuhan. Bukankah gereja kita ada melakukan setiap pagi untuk baca satu pasal, dan jika kita berkenan untuk berbagi, kita berbagi. Amin. Saudaraku, mari ini kita lakukan. Kalau akar kita itu menyentuh air itu, menyentuh unsur hara itu, maka kehidupan itu pasti akan ada. Sekalipun kita disakiti. Kenapa orang-orang yang sudah dewasa itu saat disakiti tidak ngefek apa-apa? Karena kenapa? Karena memang akarnya itu sudah dalam. Akarnya itu tetap menyentuh air. Nah kalau saat daging kita disakiti dan kita berontak, akarnya kecabut. Nah,
Itu yang membuat kita mati rohani, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu yang membuat kita gampang kecewa. Itu yang membuat kita memiliki motivasi yang tidak benar. Karena kenapa? Akarnya nggak kuat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudaraku, kita mesti harus dekat nih dengan air itu. Menyentuh, mencium air itu. Saya kasih ilustrasi seperti ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang kita cium, orang yang kita kenal dong. Benar ya? Ini benar gak sih? Orang yang kita cium, orang yang kita kenal dong. Orang yang kita peluk, orang yang kita kenal dong. Orang yang dekat dengan kita dong. Ya kan? Kan gak mungkin tiba-tiba kita keluar dari tempat ini ada satpam terus kita cium. Gak mungkin lah. Gak ada alasannya. Kenal kagak, dekat enggak. Ya kan? Oh iya. Gak mungkin itu. Itu kalau melakukan itu mesti dipertanyakan. Oleh sebab itu saudaraku, saat kita dekat dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam firman Tuhan, itu akar kita akan bertumbuh saudaraku. Akan kuat. Jadi pada saat daging kita dihajar nih, dihajar. Enggak ngefek apa-apa. Karena kenapa? Akar kita sudah kuat. Ada satu, saya pernah lihat di YouTube, ada serombongan anak-anak muda, saudaraku. Ada anak muda, ada laki-laki, ada anak gadis seperti itu. Mereka berjalan-jalan di satu trotoar kota metropolitan. Dan mereka sangat senang sekali bergandengan tangan, cerita dengan sukacita seperti itu. Tiba-tiba saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu anak gadis saat berjalan bersama teman-temannya. Dia tertegun melihat seorang bapak yang parubaya yang sedang menyapu trotoar. Saudaraku, dia tertegun, dia lihat, dia meneteskan air mata. Teman-temannya bilang, kamu kenapa? Ayo cepat, jalan. Dia nangis sesegukan. Dan dia hampiri, dia dekatin tuh. Bapak parubaya itu dekat, didekatin sama dia. Dia tatap mukanya, dia nangis. Dia peluk bapak parubaya itu. Dia cium pipinya. Dia bilang, Bapak, terima kasih. Karena aku baru tahu pekerjaanmu sekarang. Ternyata Papa nyapu. Jadi PU di kota. Papanya sampai tersipu-sipu. Udah kamu jalan. Tapi anaknya tetap peluk papanya. Dia bilang, Papa terima kasih. Ternyata engkau berjuang buat aku dan adik-adikku dan mama di rumah. Saudaraku, kenapa dia mau memeluk dan mencium? Karena dia kenal. Karena dia tahu dekat dengan Bapak parubaya itu. Demikian juga dengan kita. Saat kita kenal Tuhan kita akan lebih dekat sama Tuhan. Saat kita lebih dekat dengan Tuhan, maka akar iman percaya kita semakin kuat. Amin. Semakin kuat. Dan motivasi kita dalam mengiring Tuhan itu pasti benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Pasti benar, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa hidup manusia itu bisa dikatakan seperti pohon tadi. Saat akarnya itu menyentuh air, maka pohon itu akan berdiri kuat. Maka daun-daunnya itu akan tetap bersemi.
buah-buahnya akan tumbuh segar. Amin. Demikian hidup orang percaya. Kalau kita sudah melakukan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka Mazmur 1 ayat 13 itu akan menjadi bagian kita. Apa itu Mazmur 1 ayat 3? Kita lihat Mazmur 1 ayat 3, ini yang terakhir saudaraku. Mazmur 1 ayatnya yang ketiga, dikatakan seperti ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Yang ditanam di tepi aliran air. Kalau suatu pohon ditanam di tepi aliran air, berarti akarnya itu menyentuh air itu sendiri. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, yang pertama, miliki motivasi yang benar saat ngikut Tuhan. Jangan aneh-aneh. Keinginan kita jangan aneh-aneh. Ya kan? Udah lurus-lurus aja deh. Pelayanan, ayo pelayanan. Ya kan? Bekerja di kantor, ayo bekerja di kantor. Udah, lurus-lurus saja. Motivasi benar aja sudah. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dekatkan hidup kita dengan sumber air itu, supaya akar iman percaya kita tetap kokoh dan kuat. Sehingga kita bisa berbuah dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kita. Amin. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu dengan segenap hati kita nyanyikan lagu ini. Ya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi. Sekali lagi katakan, oh, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin
hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sungguh Engkau yang mengerti dan menyelidiki setiap hati. Engkau yang tahu niat dan cita-cita setiap hati kami ya Tuhan. Sore hari ini kami buka hati kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Selidiki hati kami Tuhan, sehingga kami memiliki motivasi yang benar di dalam Engkau, sehingga akar iman percaya kami menjadi kuat di dalam Engkau. Jadikan setiap anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus menjadi pemimpin-pemimpin, pengusaha-pengusaha yang menjadi berkat atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa. Pakai Tuhan Yesus anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus dari rumah-Mu di tempat ini. Pakai Tuhan anak-anak muda-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami akan mendengar, kami akan melihat bahwa anak-anak muda-Mu dari tempat ini akan menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus di seluruh Indonesia, di seluruh Tuhan Yesus bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin.